الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله والصلاة والسلام ما حكت حمائم حمائما إذا بكت وهزت الغصون أنفاس الصبا فهيج صبابة لمن صبا ولمع البرق إذا الغيم وكف وطاف بالبيت منيب واعتكف على أجل مرسل وآله وصحبه والتابعين من واله أما بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya beribu-ribu kenikmatan, kesehatan, kesempatan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai detik ini alhamdulillah kita masih bertemu dengan hari raya Idul Adha ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menyampaikan risalah kenabiannya kepada kita semuanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami mewasiatkan pada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian agar selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, huwallazi khalaqal maut wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqal maut, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, wal haya, dan kehidupan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua? Lanjutnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hanya untuk menguji kalian semuanya, menguji kita semuanya, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini mengingatkan kita semuanya bahwasanya banyak sekali saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Puncaknya ibadah haji. Semoga mereka semuanya diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan semua prosesi haji dengan baik, dan kemudian pulang ke tanah suci bertemu dengan keluarga-keluarga mereka dengan mendapatkan predikat haji mabrur. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan taqura. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hajinya haji mereka haji yang mabrur, wa sa'yan mashkura, dan sa'i yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dhanban maghfura, dan dosa-dosa mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tijaratan dan tabura, dan perdagangan mereka yang tidak mungkin pernah merugi. Allahu Akbar, walillahil hamd.
kita pun berdoa. Walaupun sekarang ini kita belum dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji, semoga di lain kesempatan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan, kenikmatan, rezeki yang lancar untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha disebut dengan Idul Kurban karena pada hari itu dan 3 hari ke depannya atau Ayyamut Tasyrik kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban, memotong sapi, memotong unta, memotong kambing ataupun domba. Kurban artinya dekat atau mendekatkan. Maka tujuan dari hari raya Idul Kurban ini yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saudara-saudaraku semuanya, banyak sekali sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara lainnya adalah salat dan kurban. Karena jumhur ulama telah sepakat bahwasannya hukum dari berkurban adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang mendekati kewajiban atau sunnah yang sangat dianjurkan. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah kita diingatkan pada peristiwa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya yaitu Hajar dan anaknya yaitu Ismail ke suatu tempat yang mana suatu tempat itu gersang dan tandus dan tidak ada penduduk sama sekali. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bingung mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk membawa istri dan anaknya ke tempat yang seperti itu. Bahkan diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ketika itu Hajar kehabisan air minumnya. Sampai-sampai beliau tidak bisa menyusui anaknya yaitu Ismail alaihissalam yang ketika itu masih bayi. Kemudian Hajar lari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk membuat mata air Zam-Zam. Sehingga ketika itu Hajar mendapatkan persediaan air yang banyak, sumber kehidupan. Lalu orang-orang pun berdatangan untuk mengambil air di situ. Yang semula tidak ada penduduk, kemudian berkat air Zam-Zam itu banyak penduduk yang mendatangi tempat tersebut. Kemudian tempat ini yang sekarang dinamakan dengan Mekah, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa idz qala Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Allah, Rabbku, Tuhan semesta alam, ij'al hadza baladan amina. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minats tsamarat. Dan kemudian berikanlah rizki kepada penduduk-penduduk negeri ini dengan buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari-hari akhir. Sehingga Mekah sampai hari ini termasuk negeri yang aman, tentram, karena berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamakan juga dengan Idul Nasr, yaitu hari berkurban. Sejarahnya adalah bermula dari ujian yang paling berat menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian yang bertubi-tubi menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi beliau dengan sabarnya menghadapi ujian tersebut, dengan ikhlasnya menghadapi ujian tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan beliau dengan julukan Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala.
dengan kesabaran, keikhlasan, mendapatkan ujian yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi Ibrahim pada saat itu digambarkan sebagai seorang hamba Allah yang paling kaya raya, mempunyai ribuan binatang ternak. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, siapa yang memiliki banyak ternak ini? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, semua ternak ini, yaitu ribuan ternak ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan ke saya. Yang dititipkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki ternak-ternak ini semuanya kembali kepadanya, maka aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi Ibrahim, sampai anak saya jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya, maka aku serahkan kepadanya. Sehingga Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim mengungkapkan bahwasannya pernyataan ini, yaitu pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan ujian yang mana melewati mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam yang hak, bahwasannya ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Pada waktu itu Nabi Ismail berumur 7 tahun. Yang dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Qala ya bunai, kata Ibrahim, wahai anakku Ismail, inni ara fil manami anni adbahuk. Sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku anni adbahuk, bahwasanya saya itu menyembelih kamu. Fandur madza tara, kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail, maka berfikirlah apa pendapatmu tentang mimpi saya ini, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu dalam mimpiku. Lalu dengan ikhlasnya Nabi Ismail alaihi salatu wasallam menjawab, qala ya abatif ma tu'mar. Wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih saya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lanjutnya Nabi Ismail, insyaallah akan engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Pada saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hendak membulatkan tekadnya untuk menyembelih anaknya atas perintah Allah, di saat yang lain Nabi Ismail pun membulatkan tekadnya untuk ikhlas mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari surganya Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril diperintahkan untuk mengambil kibas, yaitu domba yang sangat gemuk, untuk menggantikan Ismail. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami ganti Nabi Ismail dengan kibas tadi, yaitu dengan sembelihan yang sangat gemuk. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kadzalika najzil muhsinin. Kemudian lanjut Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menyaksikan tragedi penyembelihan tersebut yang sangat langka dibandingkan dalam sejarah umat manusia yang lain. Malaikat Jibril menyaksikannya, ketaatan keduanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam setelah kembali dari surganya dengan membawa seekor kibas. Kemudian kagumlah ia seraya lontarkan dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disambut dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan perkataan La ilaha illallah wallahu akbar, dan disambung oleh Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah
sejarah pertamanya korban di hari raya kurban yang kita peringati pada hari ini, yaitu Idul Adha. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bandingkan dengan kita semuanya, begitu sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Ismail. Allah tahu bahwasanya apabila ujian ini diberikan kepada kita semuanya, niscaya kita tidak mungkin mampu untuk menghadapinya. Jamaah, salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن. يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم ارزقنا زيارة الكعبة عاجلا غير آجل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.